Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayat sehingga kita dapat menghadiri perkuliahan pada pagi kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua yaitu marilah kita hanturkan sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah ke zaman terang benderang ini. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Azizatul Mardia selaku moderator pada presentasi kali ini dalam mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif yang diampu oleh Ibu Robia Astuti, Magister Pendidikan. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi berupa landasan teori, kerangka berpikir dan hipotesis dari kelompok 3. Dan tentunya saya di sini tidak sendiri, saya di sini bersama rekan-rekan saya. Yang pertama yaitu ada Heri Irawan dengan NPM 187, yang kedua yaitu ada Sri Suci Kawandari dengan NPM 167, yang ketiga yaitu ada Melvari Zulfani dengan NPM 171, yang keempat ada saya sendiri yaitu Azizatul Mardia dengan NPM 174, dan yang terakhir ada Wiwi Dwi Utami dengan NPM 181. Materi yang pertama akan dibawakan oleh saya sendiri, yaitu pengertian teori. Menurut Ari Kunto 2010, teori adalah seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang saling berkaitan dan menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan menetapkan hubungan antar variabel. Dalam penelitian kuantitatif, teori digunakan untuk membangun kerangka berpikir yang logis dan terarah. Sedangkan menurut Fauzia 2024, teori adalah sebuah sistem konsep abstrak yang mengindikasikan antara adanya hubungan antara konsep-konsep tersebut yang membantu kita memahami sebuah fenomena. Sedangkan landasan teori sendiri itu memiliki arti, yaitu landasan teori pada penelitian kuantitatif adalah dasar atau pijakan ilmiah yang digunakan untuk menjelaskan, membahas, dan mengarahkan variabel-variabel yang akan diteliti dalam penelitian kuantitatif. Siti Rahayu Haditono 1999 menyatakan bahwa suatu teori akan memperoleh arti yang penting bila ia lebih banyak dapat melukiskan, menerangkan, dan meramalkan gejala yang ada. Mark 1963 dalam Siti Rahayu Haditono 1999 membedakan adanya 3 macam teori. Yang pertama yaitu teori deduktif. Teori deduktif adalah pendekatan yang dimulai dari hal yang bersifat umum seperti prinsip, hukum, atau teori yang telah ada untuk kemudian diturunkan menjadi kesimpulan yang lebih spesifik. Yang kedua yaitu teori induktif. Teori induktif adalah pendekatan yang dimulai dari pengamatan atau data spesifik untuk kemudian disusun menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Dan yang ketiga yaitu teori fungsional. Teori fungsional yaitu suatu pendekatan yang melihat masyarakat sebagai sistem yang terdiri atas bagian-bagian yang saling terkait dan masing-masing memiliki fungsi tertentu untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas sosial. Selanjutnya, tingkat dan fokus teori. Numan 2003 mengemukakan tingkatan teori, level of theory, menjadi 3, yaitu yang pertama, teori mikro level. Dalam tingkatan ini memberi penjelasan hanya terbatas pada peristiwa yang berskala kecil baik dari sisi waktu, ruang, maupun jumlah orang. Yang kedua yaitu teori meso level. Teori ini menghubungkan tingkat mikro dan makro, misalnya teori organisasi, gerakan sosial, atau komunikasi teori Collin tentang kontrol organisasi. Yang ketiga yaitu teori makro level. Teori ini menjelaskan objek yang lebih luas seperti lembaga sosial, sistem budaya, dan masyarakat secara keseluruhan. Misalnya teori makro Lensi tentang stratifikasi sosial. Selanjutnya, fokus teori menurut Banner G. Glaser dan Anselm L. Strauss 1967 dan Robert K. Merton
1968 dibedakan menjadi 3 teori, yaitu yang pertama adalah teori substantif, adalah teori yang dikembangkan untuk menjelaskan fenomena tertentu dalam konteks spesifik, fokusnya pada isu atau kasus tertentu dalam suatu lingkungan sosial yang terbatas. Yang kedua yaitu teori formal, adalah teori yang lebih abstrak dan bersifat generalisasi luas, tidak terbatas pada suatu konteks. Yang ketiga yaitu middle rank teori, adalah teori yang berada di antara teori substantif dan teori besar, grand teori. Tidak terlalu abstrak tapi juga tidak terlalu khusus. Selanjutnya yaitu ada kegunaan teori dalam penelitian. Menurut Ari Kunto 2010, terdapat beberapa kegunaan teori dalam penelitian kuantitatif, yaitu memberikan arahan penelitian, yaitu teori membantu peneliti dalam menentukan fokus penelitian, variabel yang diteliti, serta hubungan antar variabel. Membangun kerangka berpikir, yaitu peneliti menyusun logika atau alur berpikir yang runtut berdasarkan teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian, serta membantu merumuskan hipotesis, yaitu dalam penelitian kuantitatif, hipotesis harus didasarkan pada teori yang sudah ada atau hasil penelitian sebelumnya, dan juga sebagai dasar analisis dan interpretasi data, yaitu hasil yang diperoleh akan dibandingkan atau dianalisis dengan teori yang digunakan sebagai pijakan awal. Deskripsi teori. Menurut Sudaryo 2016, deskripsi teori dalam suatu penelitian merupakan uraian sistematis tentang teori dan bukan sekedar pendapat pakar atau penulis buku. Dan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan variabel yang diteliti. Deskripsi teori paling tidak berisi tentang penjelasan terhadap variabel-variabel yang diteliti, melalui pendefinisian dan uraian yang lengkap dan mendalam dari berbagai referensi, sehingga ruang lingkup, kedudukan, dan prediksi terhadap hubungan antar variabel yang akan diteliti menjadi lebih jelas dan terarah. Menurut Donald Ari 2004 dalam Sudaryono 2016, terdapat langkah-langkah untuk mendeskripsi teori, yaitu yang pertama menetapkan nama variabel yang diteliti dan jumlah variabelnya. Yang kedua, mencari sumber-sumber bacaan seperti buku, kamus, ensiklopedia, jurnal ilmiah, laporan penelitian, skripsi, tesis, dan disertasi. Dan yang ketiga, melihat daftar isi setiap buku dan memilih topik yang relevan. Dan yang keempat, mencari definisi setiap variabel yang akan diteliti pada setiap sumber bacaan. Dan yang kelima, membaca seluruh isi topik buku yang sesuai dengan variabel yang akan diteliti. Yang keenam, mendeskripsikan teori-teori yang telah dibaca dari berbagai buku. Kerangka berpikir. Menurut Uma Sekaran 1992 dalam Bambang 2022 mengemukakan bahwa kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti. Secara teoritis, perlu dijelaskan hubungan antar variabel independen dan dependen sebagai dasar dalam penyusunan paradigma penelitian. Ada 3 kerangka berpikir yang digunakan. 1. Kerangka teoritis adalah uraian yang menegaskan tentang teori apa yang dijadikan landasan serta asumsi-asumsi teoritis yang dari teori tersebut akan digunakan untuk menjelaskan fenomena yang diteliti. 2. Kerangka konseptual adalah uraian yang menjelaskan konsep-konsep apa saja yang terkandung dalam asumsi teoritis yang digunakan untuk mengabstraksikan atau mengistilahkan unsur-unsur yang terkandung di dalam fenomena yang akan diteliti dan bagaimana hubungan antar konsep tersebut. Ketiga, kerangka operasional adalah penjelasan tentang variabel-variabel apa saja yang diturunkan dari konsep-konsep terpilih dan bagaimana hubungan di antara variabel tersebut serta hal-hal apa saja yang dijadikan indikator untuk mengukur variabel-variabel yang bersangkutan.
Berdasarkan gambar tersebut, dapat diberi penjelasan sebagai berikut. 1. Menetapkan variabel yang diteliti. Untuk menemukan kelompok teori, apa yang perlu dikemukakan dalam menyusun kerangka berpikir untuk pengajuan hipotesis? Maka harus ditetapkan terlebih dahulu variabel penelitiannya. 2. Membaca buku dan hasil penelitian (HP). Setelah variabel ditentukan, maka langkah berikutnya adalah membaca buku-buku dan hasil penelitian yang relevan. 3. Deskripsi teori dan hasil penelitian. Dari buku dan hasil penelitian yang dibaca akan dikemukakan teori-teori yang berkenaan dengan variabel yang diteliti. 4. Analisis kritis terhadap teori dan hasil penelitian. Pada tahap ini, peneliti melakukan analisis secara kritis terhadap teori-teori dan hasil penelitian yang telah dikemukakan. 5. Analisis komparatif terhadap teori dan hasil penelitian. Analisis komparatif dilakukan dengan cara membandingkan antara teori satu dengan teori lainnya, dan hasil penelitian satu dengan penelitian yang lain. 6. Sintesa kesimpulan. Melalui analisis kritis dan komparatif terhadap teori-teori dan hasil penelitian yang relevan dengan semua variabel yang diteliti. Selanjutnya, peneliti dapat melakukan sintinesa atau kesimpulan sementara. 7. Kerangka berpikir. Setelah sintesa atau kesimpulan sementara dapat dirumuskan, maka selanjutnya disusun kerangka berpikir. 8. Hipotesis. Berdasarkan kerangka berpikir tersebut, selanjutnya disusun hipotesis. Hipotesis atau hipotesa juga pernyataan sementara atau dugaan logis tentang suatu populasi, khususnya dalam ilmu statistik di mana hipotesis mencerminkan parameter populasi. Dalam penelitian kuantitatif, hipotesis dinyatakan sebagai HO atau hipotesis nol yang digunakan untuk menguji parameter populasi. Hipotesis ini memiliki beberapa kegunaan seperti menjadi petunjuk bahwa penelitian memiliki pengetahuan yang cukup, memberikan arahan pada pengumpulan dan penafsiran data, memberikan petunjuk tentang prosedur dan jenis data yang dikumpulkan, serta memberikan kerangka untuk melaporkan kesimpulan penelitian. Cara merumuskan hipotesis. Perumusan hipotesis dilakukan dengan cara membuat kerangka teori dan hubungan-hubungan yang terjadi dalam permasalahan. Yang pertama, menurut teknik sampling populasi atau sampel. Yang kedua, menurut timbulnya variabel non-eksperimen atau eksperimen. Selanjutnya, pengujian hipotesis. Uji hipotesis adalah cabang ilmu statistika inferensial yang dipergunakan untuk menguji kebenaran suatu pernyataan secara statistik dan menarik kesimpulan apakah menerima atau menolak pernyataan tersebut. Metode ANOVA. Uji ANOVA adalah salah satu teknik statistik yang banyak digunakan dalam penelitian eksperimen, dikembangkan oleh R.A. Vincent. Sampai di penghujung acara, saatnya saya membawakan sebuah kesimpulan dari materi yang telah disampaikan. Berdasarkan pemaparan materi yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa landasan teori, kerangka berpikir, dan hipotesis merupakan 3 komponen penting dalam penelitian kuantitatif yang saling berkaitan. Landasan teori berisi konsep, definisi, dan proposisi yang menjelaskan hubungan antar variabel untuk memahami dan meramalkan fenomena. Kerangka berpikir menyajikan model konseptual yang menjelaskan keterkaitan teori dengan variabel penelitian melalui kerangka teoritis, konseptual, dan operasional. Sementara itu, hipotesis adalah dugaan sementara yang dirumuskan dari kerangka berpikir dan diuji melalui data empiris untuk mengetahui kebenarannya secara statistik. Saya meminta maaf apabila ada kesalahan
baik itu dari perkataan saya maupun perbuatan. Kepada Allah saya mohon ampun dan kepada kalian semua saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.